Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir hari ini? Juan, kemana Juan? Izin, mungkin ada acara keluarga kali ya. Oke, sebelum memulai, buku dan alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan Silvana dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selesai, oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang kalor. Apa itu kalor? Apa, Aura? Energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, jadi kalor itu pindah panas dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor ini bisa mempengaruhi suhu suatu benda. Kalau menerima panas, suhunya gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau melepas kalor, suhunya bertambah atau berkurang? Berkurang, pinter. Kalau menerima panas, suhunya meningkat. Kalau melepas panas, suhunya menurun, pinter. Hari ini masih belajar tentang kalor. Tapi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Kalau kemarin si kalor bisa menyebabkan suhu bertambah, kalau suhunya sudah mencapai maksimal, maka benda tersebut akan berubah wujud. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengetahui perubahan wujud zat saat menerima kalor maupun saat melepas kalor. Yang kedua, mendeskripsikan kalor yang dilepas atau diserap saat terjadi perubahan wujud, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, dan yang terakhir menganalisis asas Black dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada penilaian kinerja, sikap yang Ibu Yunia nilai dari kalian selama belajar maupun praktikum. Yang pertama, kesesuaian data hasil percobaan terhadap hasil laporan. Kalau misalnya kamu mengukur suhunya hasilnya 27 ya tulisnya 27. Jangan ngelihat kelompok lain, dia cuma 25, ya udah ikutan 25 deh. Berarti kamu tidak sesuai dengan data. Apapun yang dihasilkan dari praktikum kamu, itu adalah yang paling benar. Gak usah nyontek-nyontek kelompok lain. Yang kedua, sistematika penulisan. Harus ada tujuannya, alat bahannya, langkah-langkahnya, hipotesis, dan tabel pengamatan. Yang Bu Yunia nilai selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Pada saat kamu praktikum nanti, ini yang Bu Yunia lihat, kamu aktif kerjasama atau enggak? Kamu teliti atau enggak? Di termometer 29, kamu nulisnya 30, berarti kamu enggak teliti sama hasil praktikum kamu. Kamu mengukur massa, di timbangannya atau neracanya 100 gram, kamu nulisnya cuma 80 gram, berarti itu kamu enggak teliti. Yang terakhir, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Kalau kamu disuruh nimbang, lakukan nimbang. Disuruh mengukur suhu, lakukan mengukur suhu. Paham ya? Nah, kamu pernah makan es krim? Kalau kamu pegangin es krimnya lama-lama, apa yang terjadi? Mencair. Kenapa dia mencair? Kenapa, sayang? Menerima panas. Menerima panas dari mana? Dari lingkungan sekitar. Kan ini ruangannya panas ya, sedangkan es krimnya dingin. Kalau kamu pegang lama-lama, dia bakal mencair.
Itu berarti ada perubahan wujud dari padat menjadi air, disebut dengan mencair. Atau bola-bola pewangi yang ada di kamar mandi itu, kapur barus itu, tadinya kan bulatnya besar, lama-lama mengecil, itu kenapa tuh? Kok kapur barusnya mengecil? Menyublim, pinter. Dia berubah wujud, tadinya padat menjadi gas. Itu salah satu contoh perubahan wujud. Nah, si perubahan wujud ini disebabkan oleh apa? Kalor, perpindahan panas tadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perubahan wujud yang melepaskan kalor antara lain mengkristal, mengembun, dan membeku. Mengembun tuh contohnya apa? Pagi-pagi kamu ngeliat daun atau rumput basah ya, padahal semalam tuh nggak hujan kok, tapi pagi-pagi rumput sama daun-daun itu basah. Karena apa? Karena ada embun. Embunnya dari mana? Dari udara sekitar yang kedinginan. Dia berubah wujud dari gas berubah menjadi cair. Disebut dengan mengembun. Membeku, sering banget nih Bu Yunia bawa contohnya nih. Nah, apa ini? Es batu. Awalnya bentuknya apa ini? Air. Kenapa bisa jadi beku kayak gini? Kenapa bisa jadi keras? Melepaskan kalor. Di mana dia melepaskan kalor? Di dalam kulkas atau di dalam freezer. Jadi, ini juga salah satu es batu yang kamu temuin sehari-hari itu juga termasuk perubahan wujud. Dari cair menjadi padat. Dia melepaskan kalor. Pintar. Lanjut, perubahan wujud yang menerima kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Mencair tadi contohnya es krim ya. Es krim. Menguap. Masak air contohnya. Masak air sepanci ibu kamu. Ditinggal ngobrol, teleponan sama temennya setengah jam lebih. Tahu-tahu dicek, air di pancinya tuh berkurang. Kemana tuh airnya? Kemana? Menguap, betul. Karena terus-menerus menerima panas dari mana? Dari kompor. Dari api kompor yang tadinya bentuknya cair, dia kepanasan terus, lama-lama berubah wujud. Dari cair berubah menjadi gas, disebut dengan menguap. Dan yang terakhir adalah menyublim. Yang tadi itu contohnya kapur barus, itu contohnya menyublim. Dari padat berubah menjadi gas. Lanjut ya. Nah, ini perubahannya nih. Bisa kamu lihat, tahu kalor lebur. Ada kalor yang dia terima dari lingkungan sekitar, menyebabkan dia berubah wujud. Ini disebut dengan kalor lebur atau beku. Nah, ini bisa dihitung berapa sih jumlah kalor yang diterima es batu tadi? Caranya dengan massa dari es batunya dikali dengan kalor lebur. Contoh nih, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 3 kg air dalam keadaan beku jika keadaan kalor lebur dari air tersebut adalah 336.000 joule per kilogram. Apa yang diketahui di soal? Masanya berapa? Masanya 3 kg. Kalor leburnya berapa? 336.000. Yang ditanya di soal apa? Berapa kalor yang diperlukan? Tadi rumusnya gimana? Q sama dengan M kali L, betul. Nah, Q-nya sama dengan M kali L. M-nya kan tadi 3 kilo dikali 336.000. Hasilnya 1.008.000 joule.
Ini contoh dari penerapan kalor lebur ataupun kalor beku. Asas Black ditemukan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan prinsip termodinamika yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh suhunya lebih rendah. Jika benda dengan suhu berbeda dicampurkan, maka yang lebih panas akan memberikan kalor kepada yang lebih dingin. Jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Misalnya, Bu Yunia ngasih 1 sendok. Berapa yang kamu terima? 1 sendok. Yang keluar sama yang diterima sama-sama jumlahnya. 1 sendok. Itu yang dimaksud dengan asas Black. Besarnya yang dikeluarkan sama dengan besarnya yang diterima. Paham ya? Nanti ketika bercampur dia akan mendapatkan suhu termal atau suhu campuran. Oke, sekarang dikeluarkan alat bahan yang sudah Bu Yunia minta kalian bawa kemarin ya. Nah, ini lembar kerjanya. Sudah sangat jelas langkah-langkahnya. Dikerjakan per kelompok, tulis nama kelompok kalian ya. Nah, ini. Kelompoknya ini kelompok 3. Karena itu sudah Bu Yunia sediakan kelompok 3. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Yang belakang kelompok 4 ya, disediakannya Bu Yunia sediakan di depan. Ya, sudah. Sekarang dibaca dulu tuh langkah kerjanya, apa saja yang harus dilakukan. Ya. Alat bahannya, 3 gelas plastik, sudah ada? Sudah. Es batu nanti Bu Yunia yang berikan. Air keran kalian pilih salah satu teman kalian untuk mengambil air keran di luar. Setelah itu kalian timbang di situ, betul. Kurang lebih 100 gram aja cukup. Satu aja, salah satunya aja. Ya, kemudian ada air mendidih. Sudah? Nah, untuk yang pertama silahkan salah satu temannya mengambil air keran. Ya, kurang lebih separuhnya lah. Satu-satu dulu ya. Nah, yang ada di sini silakan dinyalakan timbangannya atau neracanya. Hadir. Dua-duanya Bu, 3-3-nya. Satu aja. Nanti kan diisi es sama diisi air panas. Nah, ini air panasnya. Hati-hati ya, Nak. Masih panas. Pegangnya atasnya ya. Hati-hati ya, ini air mendidih soalnya. Bisa nyalahin timbangannya? Nah. Air panasnya? Nah, hati-hati ya. Sampai 100 gram. Sudah? Nanti ini tunggu ya. Boleh sembari nunggu timbangan diukur suhunya. Nah, sesuai dengan langkahnya, Nak. Gimana tadi cara mengukurnya? Sip, jangan sampai kena bawah ya. Nah, berapa sampai yang merahnya berhenti? Masih bergerak, tungguin ya. Berapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yang ini diukur juga. Dicatat ya, Nak. Di lembar yang belakang, Bu. Nah,
Biar nanti sekalian 2 praktikum. Mas, air kerannya berapa itu? Ini yang suhu ruang. Nah, air keran itu suhu ruang. Nah, yang ini berapa? Oke. Sudah timbangannya dipinjemin ke temannya? Sekarang diukur suhunya ya. Nah, ini. Yang ini cukup 100 gram, Nak. Nanti lebihnya dituang. Pinjem, sayang. Ini buat temennya. Nah, iya, maaf tan kiri. Nih, kalau kelebihan masukin sini. 100 gram aja cukup ya. Berapa itu jadinya? 5,7. Tulis, jangan lupa. Sudah? Jangan menyentuh ke bawah. Kalau masih bergerak, terus diamin aja sampai yang merahnya berhenti. Dia muter-muter susah. Tremor ya tangannya. 63 sudah berhenti, boleh dicatat. Oh ya, ini buat yang sini. Nah, iya, suhu panasnya tulis itu. Iya, 63. Oke, terus masanya berapa tadi sudah dihitung? Berapa? 93. Tulis. Oke. Sekarang yang air biasa. Oke, kita melakukan praktikum yang kedua dulu ya. Yang kedua. Tulis suhunya. Yang di belakang. Nah, kita melakukan praktikum tentang asas black. Oke. Praktikum yang kedua. Yang air panas berapa tadi sudah dihitung suhunya? Berapa? Iya, tulis di situ. Iya, ditambahin. Sampai 100. Kurang lebih nggak apa-apa lah. Oh ya, yang ini suhunya sudah? Suhunya berapa ini, sayang? Belum di. Oh, belum. Masanya sudah ditulis? Masa air 60. 60. Yang belakang. Yang belakang, halaman 2. Kalau merahnya masih naik terus, tunggu sampai berhenti. Udah berhenti belum merahnya? Belum, masih naik ya, udah tungguin. Air panas berapa masanya tadi? 60. Yang ini yang panas ya? Iya, yang panas. Jangan ngambang, nah masuk terus. Oh ya udah cukup. Masih bergerak panasnya? Merahnya? Indikatornya masih naik? Masih, udah tunggu ya. Nanti ini juga dihitung berapa masanya. Ayo. Bisa? Kok ke gue? Masih naik nggak? Kalau udah nggak berapa? 20,1. Tangannya tremor. Suhu biasanya udah? Sudah diukur juga? Udah. Iya. Skalanya 100 sayang. 20 berapa gitu. Hadir. Air ini tulisnya yang mana? Suhu ruang ya. Ini yang air keran kan? Iya. Berarti ini 50,7. Ya. Ini 20,1. Oke. Kenapa? Iya, ini dituang semua ke sini. Nah, untuk suhu campurannya, air panasnya dituang ke yang air dingin. Nah, iya semuanya. Dituang dulu baru ditimbang lagi. Oke, nih masa ininya dituang dulu. Masa si ininya. Yang ini nih. Nanti Bu Yunia kasih lagi. Berapa tuh itunya? Ini nak. Ya. Bukan air panas kan yang tumpah? Bukan, iya. Berapa suhunya setelah dicampur? Oh, itunya 5. Itunya 5. 100.
100 gram. Yang panas sama kan? Iya. Ya, sekarang ini dituang. Ayo hadir. Masanya disamain, Bu. Masanya disamain. Ini dituang aja ke sini. Ini. Ini dituang ke sini. Kenapa suhu berubah? Air melepaskan ke suhu ruang sehingga suhu air panas turun dan suhu air ruang naik. Tulis. Bisa ada yang butuh bantuan? Pas masih suhunya 100. Oh iya, kan suhunya sama. Ini dicampur. Ini dicampur ke sini. Masanya berapa? Suhunya berapa? Coba sekarang dicampur. Nah, ya nggak apa-apa, langsung dicampur. Tuang semuanya. Nah, jadi berapa masanya? Dari 179. Sudah, Silvana dan teman-temannya? Oke. Airnya hangat nggak itu? Hangat. Masa ini 60, yang masa air biasanya 100 kan? Sudah, bisa? Sudah dapat masanya sama suhunya? Sudah, pintar, hebat. Nggak ada yang tumpah ya? Nggak ada yang itu kan? Sudah? Tinggal kesimpulan dong. Oke, pintar. Yang sudah, silakan ditempel di kartonnya masing-masing. Dicopot aja straplessnya, dari straplessnya. Nah, ini siapa? Sudah selesai? Tadi mana? Olin sudah selesai ya? Oh. Kelompok berapa? 3. Boleh ditempel. Sip. Oh iya. Ayo. Bisa. Dicopot aja dari straplessnya. Nah. Sini, Bu. Yes. Oke, good job. Kelompok 3 sudah selesai. Nanti taruh dulu. Tunggu ya, yang lain. Kelompok siapa yang sudah selesai lagi? Talisha sudah selesai kelompoknya? Ini yang Sudah? Oke, nah dicopot straplessnya, ditempel. Kelompok berapa ini? 4. Di depan tuh sudah Bu Yunia sediakan. Iya. Nah, sudah selesai belum? Agak ke pinggir, nak. Nanti kan masih ada satu lagi. Oke. Siapa lagi kelompoknya? Sembari yang ini menyelesaikan, dilihat, dicopot aja nak. Yang lain dikerjain temannya. Yang lembar depannya dicopot. Nah. Ini sayang. Nih ditempel. Oke. Nah, sekarang kita melakukan percobaan praktikum
yang menyelidiki kalor terhadap perubahan wujud. Tadi masih ada air hangatnya ya? Masih ada. Ini kan sudah dicampur? Ya. Nah, air keran, salah satu orang lagi ambil lagi air kerannya di sebelah. Separuh gelas saja ya, Nak. Separuh gelas saja ya. Iya, ambil lagi air keran. Nah, ini kelompoknya, Sayang, tempel. Oh iya, nanti ditempel ya. Nah, mana gelas yang kosong? Sini Bu Yunia kasih es batu. Perintahnya apa di situ? Masukkan es ke dalam gelas pertama, tuangkan air ke dalam kedua, keluarkan tuangkan air ini ke dalam gelas ketiga. Selama 3 menit, perhatikan dinding gelas. Nah, perhatikan nanti setelah 3 menit dikeluarkan handphonenya, dipakai stopwatch, yes. Timernya ya. Mana gelas yang kosong? Sini Bu Yunia isi es. Ini nih yang kosong. Nah. Oke, dibaca langkahnya. Kalian harus ngapain itu? Nah, yang ini yang lain. Yang kedua perhatikan tuh. Masukkan es ke dalam gelas pertama, tunggu selama 3 menit. Nanti apa yang terjadi di dindingnya? Nah, yang ini nggak usah ditimbang, kamu tinggal memperhatikan dindingnya aja. Ayo dipakai maskernya. Dah. Setelah 3 menit, di LKPD-nya sudah Bu Yunia jelaskan. Berarti keluarkan handphone, kalian pakai timer selama 3 menit. Ya, sudah. Kalau sudah, silakan dijalankan timernya. Apa yang terjadi di dalam? Gak usah, begitu aja. Nah, ini kan ini. Ini di gelas berisi es setelah 3 menit. Gak usah dimasukin sayang, ini cuma ditunggu aja. Dilihat nih, tunggu selama 3 menit. Perhatikan dinding gelasnya, nanti dilihat dinding gelasnya ada apa di situ. Iya, 3 menit ya. Hadir, mau nempel boleh. Ini sayang. Oke, sekarang sudah 3 menit. Kalian perhatikan dinding gelasnya. Sekarang sudah 3 menit. Kalian perhatikan dinding gelasnya. Coba dipegang. Apa yang kalian rasakan? Nah, tulis apa yang kamu rasakan di tabel. Nah, apa yang terjadi di dinding gelas? Apa? Biasanya kalau kamu minum es, apa nih yang terjadi di dinding-dinding ini? Berembun, betul. Tulis. Berembun boleh. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian ditempel lagi hasilnya. Sudah? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, ditempel lagi hasilnya. Nanti kelompok 1 menilai kelompok 2. Kelompok 2 mengomentari kelompok 3. Kelompok 3 mengomentari kelompok 4. Kelompok 4 mengomentari kelompok 1. Nah, selama kalian melakukan pekerjaan, Bu Yunia nilai ya, hasilnya sesuai enggak? Ini
Ini siapa aja namanya? Omegawati, Aurel, siapa? Emira. Satu lagi? Cahaya. Oh, itu Cahaya. Oke. Nggak ada yang tumpah ya. Tadi mengukurnya bisa gimana tadi cara mengukurnya? Suhunya. Dipegang benangnya ya. Betul. Yang ini kelompoknya siapa aja? Saskia. Imada. Elizabeth. Olinsius. Oke. Tadi cara ngukurnya gimana? Bisa ngukur pakai termometer? Apanya yang dipegang? Benangnya, pintar. Ini siapa aja kelompoknya namanya? Silvana, Marsha, Clara, Kira, oh Vira. Gini sudah? Siapa yang sudah? Ayo, siapa yang sudah? Dikit lagi nih, pegang, tar tempel. Sudah? Vira kelompoknya? Ini kekurangan atau bisa Apanya? pujian, Bu? Kenapa emang? Komentar. Boleh, terserah apa. Kelompokmu? Nah. Dan sedikit kompak dan bagus. Hasil. Tadi penilai, sorry nak. Kertas Bu ini. Sudah? Nah, taruh. Sekarang silakan kelompoknya. Ini sudah belum? Tadi kelompok 2, kelompok 1 mengomentari kelompok berapa? 2, silakan dilihat hasilnya. Terus ditulis, itu boleh tempelannya ada di situ sayang. Di meja Bu Yunia. Nah, tinggal di itu. Kelompok ini? Ya, itu belum. Oh, belum selesai. Ayo, diukir ya nulisnya. Sudah? Nah. Sudah, Aurel? Dah, silakan itu nih. Selotipnya di sini. Nah, sekarang silakan kelompoknya saling mengomentari kelompok yang lain. Oh iya. Kamu kelompok berapa? Mengomentari kelompok berapa? Silahkan. Kita harus lihat hasilnya mereka sama Enggak usah, tempel aja langsung. Dah. Nah, silakan. Sudah? Ditunggu di sini dulu, berdiri di tempat yang mesti dinilai masing-masing. Oke. Sudah? Sudah? Nah, sekarang kelompok 3 mengomentari kelompok 4. Apa komentarnya? Silakan kelompok 4 didengarkan dari kelompok 3. Dibacakan komentarnya. Iya, buat kelompok 4 silakan didengarkan kelompok 4. Kenapa? Oh, menurut kelompok 3, kelompok 4 jangan ceroboh dalam mengerjakan
praktikum. Sudah? Nah, ya nggak apa-apa, tulis saja. Kalau misalkan suhunya negatif itu nggak mungkin panas kan ya Bu? Itu pasti dingin kan ya? Iya. Nah, Kaisa. Boleh, silakan. Oke, kelompok 2 silakan dikomentari kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 mengomentari kelompok 2. Apa komentarnya? Silakan Kalisia disampaikan. Oke, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 didengarkan komentarnya. Di sini kan suhunya yang air panas itu minus. Karena sedangkan kalau suhunya minus itu nggak mungkin panas, tapi harus dingin. Oke, nanti berarti pada saat menggunakan termometernya diperbaiki lagi ya. Oke, sudah? Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, ditempel. Oke, sekarang dikeluarkan handphonenya. Oke. Sudah? Oke, berarti sudah ya? Oke, ditaruh dulu handphonenya. Sudah? Lanjut lagi, kita belajarnya belum selesai, Nak. Oke, diletakkan dulu handphonenya di atas meja. Oke, nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Ayo, kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Aurel? Benda bersuhu tinggi mengatas kolor, sedangkan benda yang bersuhu rendah menerima kolor. Oke, benda yang bersuhu tinggi melepas kalor, benda yang bersuhu rendah menerima kalor, betul. Terus, apa lagi? Kalau tadi ngelihat es batu di dalam gelas, apa yang terjadi? Ayo yang lain, kelompok yang lain. Kenapa? Kenapa? Menurut Olin apa? Mengetahui proses perubahan wujud air. Mengetahui proses perubahan wujud air. Dari apa ke apa emang? Dari es ke air. Esnya bentuknya apa tadi? Padat. Oke, kalau air bentuknya cair. Berarti memahami proses perubahan wujud dari padat menjadi cair, betul. Oke, itu kesimpulannya hari ini. Silahkan dibuka. Dibuka grup WA kelas kita. Akan Bu Yunia kirim link untuk kita hari ini mengerjakan refleksi dan evaluasi. Oke, sudah Bu Yunia kirim linknya. Sudah bisa? Ya. Sudah masuk? Oke, sekarang
Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Silakan ditulis. Bagaimana perasaanmu? Nanti akan muncul. Setelah Bu Yunia menyampaikan materi, setelah melakukan praktikum, apa yang kamu rasakan? Apa perbedaan sebelum belajar dengan setelah belajar? Aura Jamin. Jamin tuh siapa ini? Oh, NCT. Oh. Oke, siapa lagi nih yang sudah? Cahaya lebih mengerti tentang kolor dan perubahannya. Oke. Intan menambah pengalaman dan ilmu baru. Terus Aufa senang dan gembira. Rizka senang karena menambah ilmu baru. Oke. Bagaimana pendapatmu tentang cara Bu Yunia mengajar hari ini? Apa yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Silahkan. Bu mau menambahkan aja? Boleh. Bu mau dikurangi aja? Boleh. Oke, sudah ada 3 orang yang mengisi. Nggak apa-apa, kamu tulis saja. Bu Yunia suaranya kekencengan, mungkin gitu. Atau ada arahan yang kurang? Silahkan. Oke, udah ada yang 10, 12. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Sudah puas. Bu Yunia ngapain emang? Oh, puas dengan ajaran kali ini karena menjelaskan secara rinci. Oke. Tidak ada yang kurang, tidak ada ditambahkan. Terima kasih. Mudah dipahami. Oke, sudah cukup. Oke. Bu Yunia dikomentarin Jamin nih, katanya udah bagus. Oke, Oli nggak tahu Bu, pokoknya udah perfect. Oh, terima kasih. Setelah ini, satu lagi kita melakukan evaluasi terhadap materi yang Bu Yunia ajarkan hari ini. Bu Yunia kasih waktu 5 menit, dibaca baik-baik, hanya 5 soal. Berarti satu soal cukup 1 menit, ya. Oke, lanjut ya. Silakan dikerjakan. Oke, nomor 1 Elizabeth sudah jawab. Vira sudah jawab. Kaila, lanjut. Oke, yang merah artinya salah. Jamin belajar lagi. Jangan-jangan Jamin nggak bisa bahasa Indonesia ya. Omega sudah 4 soal. 1 lagi Elizabeth menyusul. Aurel Aulia. Ayo, Imada baru 2 soal. Sudah? Aufa, Cahaya. Oke, sudah semua. Nah, bisa dilihat yang merah-merah yang salah nih. Berarti yang tidak remedial minimal betulnya 4 soal. Nah, berarti Cahaya remedial, Aurel remedial, Jamin remedial. Yang remedial nanti ketemu Bu Yunia sepulang sekolah. Oke, terima kasih. Silakan dirapikan bukunya. Oke, termometernya, oke. Kelompok yang lain, kamu nggak ada neracanya ya, nak? Timbangannya nggak ada ya? Olin. Nanti gelasnya, airnya dibuang, kemudian gelasnya dibuang ke tempat sampah ya. Sekarang duduk dulu yang rapi, kalau sudah dirapikan semuanya.
Terima kasih pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Oke, sebelum menyelesaikan kegiatan hari ini, silakan berdoa dulu. Silvana dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan sampai meninggalkan sampah di dalam kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hati-hati ya. Oh ya ini nak. Bangkunya boleh ditolong dirapihin lagi ya.